Oke John, akhirnya setelah sekian lama penantian, akhirnya Mamang bisa ngerakit PC juga ya. Buat kalian yang udah subscribe Mamang dari lama, mungkin kalian tahu ya setup kerja Mamang itu sekarang cuma modal laptop zaman prasejarah dengan spek yang jadul banget. Just info aja, kalau Mamang itu sekarang cuma modal laptop ThinkPad X230 dengan prosesor Core i5 Gen 3 ya. RAM-nya itu 8GB dual channel. Dengan grafiknya itu grafik integrated Intel HD ya, Intel HD 4000. Belum lagi laptop ini tuh layarnya rusak cok, nggak bisa tampil. Jadi mau nggak mau Mamang harus beli monitor eksternal. Miris banget kan ya, YouTuber kok gini amat. Tapi nggak apa-apa juga sih, malahan Mamang seneng. Dengan alat seadanya aja Mamang bisa bikin channel ini sejauh ini. Ya meskipun belum gede-gede amat, channelnya ini ya lumayan lah. Malah curhat. Oke, sebelum lanjut Mamang mau ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah ngikutin channel Mamang dari awal sampai sekarang. Pokoknya tanpa kalian Mamang itu cuma amang-amangan biasa ya. Lanjut Mamang mau terima kasih juga buat kalian yang udah donate Mamang lewat saweria.com. Jujur sedikit banyaknya ini Mamang terbantu banget ya dengan donate yang kalian berikan, entah buat rakit PC, beli kopi, bayar wifi, dan jajanin si neneng. Kalah tadinya. Oke, lanjut ke pembahasan rakit PC. Untuk PC rakitan Mamang kali ini adalah rakitan PC Kerehore ya, dimana RAM-nya ini cuma 8GB dan ditambah converter 8GB punya temen. Nah, ini tuh sebenarnya RAM laptop ya, cuman dikasih converter, jadi converternya kayak gini. Oh ya, buat kalian yang mau beli RAM, jangan lupa perhatiin kecepatan RAM-nya, karena masih banyak juga ya kasus, termasuk teman Mamang juga, kalau beli RAM itu cuma ngelihat dari kapasitas RAM-nya aja, padahal ada yang lebih penting yaitu kecepatan RAM-nya itu sendiri. Kecepatan RAM-nya ini biasanya ada di stiker RAM, atau kalau kalian belinya di marketplace biasanya ada keterangan ya di deskripsi produk, misal 1300 mHz, 2400 mHz, atau 3200 mHz, dimana ini sangat menentukan kecepatan RAM kalian. Dan parahnya lagi, kalau kalian pakai konfigurasi dual channel atau pakai RAM 2 keping, terus kecepatan RAM-nya ini nggak sama, nanti itu akan mubazir. Contohnya kayak gini, misal kalian sekarang pakai RAM single channel 8GB dengan kecepatan RAM 3200 mHz. Nah, terus kalian mau upgrade atau kalian mau tambahin RAM-nya jadi 16GB dengan cara beli RAM baru 8GB satu keping lagi. Kalau misalkan kalian beli RAM baru 8GB dengan kecepatan RAM 1300 mHz, maka RAM kalian yang 3200 mHz pertama itu akan mengikuti kecepatan RAM yang baru, yaitu di angka 1300 mHz. Karena cara kerjanya adalah dia itu mengikuti kecepatan RAM yang paling rendah ya. Semoga kalian paham lah apa yang ngomongin. Pokoknya jangan tergiur dengan harga murah ya, karena biasanya kecepatannya itu ampas banget cok. Tapi ya balik lagi ya dengan budget kalian masing-masing. Oh ya, sebelum lanjut Mamang mau ceritain dulu nih, kalau Mamang ini rakit PC buat kebutuhan apa aja. Pertama Mamang itu butuh buat editing ringan ya, karena ya kalian tahu sendirilah, Mamang itu ngedit cuman pakai Wondershare, karena kalian ya tahu sendirilah, kalau Mamang itu cuma ngedit di Wondershare Filmorago ya. Ini tuh enteng banget sih sebenarnya untuk aplikasi Filmorago ini. Di Core i5 Gen 3 aja kemarin masih bisa lah buat ngedit. Ya cuman agak sedikit gegerejedan, rada sisut. Oke, mungkin kedepannya juga Mamang akan nyoba buat streaming ya di TikTok, entah itu di TikTok, di YouTube, atau di Facebook. Ya jadi nggak pro-pro banget lah untuk PC yang Mamang rakit kali ini. Apalagi buat ngedit di Premiere Pro ya. Mamang riut cok ningali Premiere Pro banyak banget untuk pengaturannya. Dan setelah Mamang baca sistem requirement atau persyaratan minimum sistem Filmorago untuk Windows, ternyata nggak butuh spek yang gahar ya, atau ngebut-ngebut banget lah buat jalanin aplikasi Filmorago ini. Pokoknya kalian bisa baca sendirilah di layar handphone atau di komputer kalian. Enaknya ngerakit PC sih gini ya, jadi speknya itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung aja ke spek yang mau pakai. Oh ya, kalau ada spek yang lebih recommended, kalian bisa kasih tahu Mamang di kolom komentar ya, biar bisa nambahin pengetahuan Mamang dan wawasan juga bagi yang baca di kolom komentar. Oke, pertama Mamang pakai prosesor dari Kubu Chimera ya, yaitu AMD. Kenapa harus AMD bang? Ya karena murah. Prosesor yang Mamang pakai adalah AMD Ryzen 4600G. Kenapa harus AMD 4600G bang? Balik lagi ke jawaban yang pertama ya karena murah. Selain karena murah, prosesor AMD dengan kode G di belakang itu menandakan kalau prosesor ini udah ada eGPU ya, atau biasa disebut internal graphic, atau bahasa gampangnya prosesor ini tuh udah ada bawaan GPU-nya ya dari pabriknya. Jadi kalian nggak harus beli Vega tambahan dan bisa langsung dipakai. Lumayan kan, menghemat 500.000 atau bahkan 1 jutaan. Untuk internal GPU-nya ini pun nggak kaleng-kaleng ya.
Radeon Vega 7 dengan kecepatan 1900 MHz. Dimana Radeon Vega 7 ini udah bisa ngimbangin harga VGA yang kisaran di harga 800 ribuan lah, atau ada juga yang 1 jutaan ya. Gimana? Apakah masih belum worth it buat dibeli? Coba pikir-pikir lagi ya buat pindah ke AMD. Selain itu, alasan Mamang memilih AMD 4600G ini adalah di bagian spesifikasi lainnya, di mana 4600G ini udah pakai konfigurasi 6 core dan 12 thread dengan kecepatan base clocknya di 3,7 GHz dan maksimal boost clocknya itu di angka 4,2 GHz, di mana core dan threadnya ini sangat membantu banget ya buat kalian yang suka multitasking atau pas ngedit sambil nyari footage video. Arsitekturnya ini udah pakai Zen 2, TDP-nya itu kecil banget ya, cuman di angka 65 watt dan tergolong hemat daya atau hemat listrik. Lanjut ke part yang gak kalah penting, yaitu motherboard. Untuk motherboardnya ini memang pakai ASRock A530M HVS ya. Kenapa harus ASRock B520 bang? Ya karena balik lagi ke poin yang tadi, ya karena murah. Sebenarnya memang nggak rekomendasiin sih kalau motherboard yang satu ini, dimana motherboard seri A ini nggak support buat overclock ya. Jadi memang saranin buat kalian yang mau ngerakit PC, saran Mamang kalian ambil yang seri B. Contohnya itu B530 atau seri B lainnya. Pokoknya seri B itu fiturnya lebih lengkap ya ketimbang seri A. Ya meskipun motherboard yang Mamang pakai ini pun sebenarnya punya kelebihan ya. Dimana motherboard ini udah support Windows 11 dan juga udah support AMD Ryzen 5000 series. Ya benar banget. Jadi misalkan Mamang ke depan bakalan upgrade prosesor atau CPU jadi AMD 5000 ya contohnya, Mamang ini nggak perlu beli motherboard lagi ya. Bahkan di situs ASRocknya sendiri Mobo ini udah support dipakein Ryzen 9 ya. Pokoknya upgradable banget lah untuk Mobo yang satu ini dengan harga yang sangat kere-hore ya. Buat kalian yang minat, linknya ada di deskripsi video ini ya, jadi kalian tinggal check out aja. Lanjut di bagian RAM. Untuk RAM-nya ini memang pakai satu keping 8GB DDR4 dengan kecepatan 2400 MHz ya. Untuk harganya itu sekitar 150 atau 160-an lah, Mamang lupa ya. Nanti Mamang cantumin link pembeliannya di deskripsi video ini. Nah, di sini tuh tadinya Mamang pengen beli yang 3200 MHz ya untuk kecepatannya, tapi budgetnya mepet, Cok. Plus ada bekas atau limbah temen juga. Ini tuh bekas RAM laptop ya, cuman dipakein konverter. Untuk konverternya itu kayak gini. Jadi ini tuh RAM laptop cuman dipasangin di PC. Gimana? Bingung nggak? Oke, untuk RAM-nya ini 4GB ya, untuk RAM laptopnya. Ini nggak tahu masih bener atau enggak. Yang jelas udah jarang kepake katanya. Jadi kalau ini jadi totalnya ini nanti 10GB ya. Sebenarnya Mamang udah siapin juga sih RAM laptop yang 8GB dari brand Rescue atau Vision ya, buat jaga-jaga kalau RAM yang bekas atau yang 4GB tadi nggak kebaca. Untuk harganya ini Mamang dapetin sekitar berapa ya, Mamang lupa kan? Nantilah Mamang taruh untuk pembelian dan harganya di deskripsi video ini ya. Untuk garansinya ini lifetime ya atau seumur hidup. Untuk penyimpanan atau buat operasi sistemnya, di sini Mamang pakai SSD NVMe dari Hyper ya. Ukurannya itu sekitar 256GB. Oh ya, sedikit tip buat kalian yang mau beli atau mau ganti ke SSD NVMe ini, saran memang cek dulu ya motherboardnya atau prosesornya. Karena ada beberapa motherboard dan juga CPU yang nggak support NVMe ya. Kan sayang, misal kalian udah beli nanti malah nggak kepake. Harganya ini sekitar 281 atau 85.000 gitulah, memang lupa. Untuk garansinya itu 5 tahunan, panjang ya, 5 tahun. Untuk kecepatan bacanya dia tuh itu 3500 MB per detik. Dan kecepatan tulisnya pun sama ya, sekitar 3500 Mbps per detik. Udah ngebut banget lah pokoknya ketimbang SSD yang biasa, yang ukurannya itu kayak harddisk ya. Itu tuh disebut SATA 3 atau SATA berapa. Pokoknya janganlah, kalian jangan pakai SSD itu. Sayang banget, Cok. Apalagi kalian yang masih pakai harddisk. Aduh, ampun, Cok, lama banget loadingnya. Tapi ya nyesuaiin juga sih dengan budget kalian ya. Karena memang juga kayak gitu ya, kalau misalkan belum ada budget, yang ada aja dulu dipakai. Oke, lanjut ke komponen selanjutnya. Lanjut ke komponen yang gak kalah penting, yaitu PESU atau biasa disebut power supply. Untuk power supply-nya ini memang pakai merek Aerocool ya mungkin dibacanya. Aerocool 400 watt dengan harga kisaran 300 berapa lah. Emang cukup bang 400 watt? Ya pasti cukup lah, karena TDP AMD 4600G ini cuma butuh daya sekitar 65 wattan aja. Mentok-mentok paling 90 watt lah sama kipas dan peripheral lainnya. 90 watt ini belum termasuk VGA card tambahan ya. Karena VGA card tambahan dengan performa yang gacor itu biasanya butuh pin power tambahan dari power supply ya.
Jadi 90 watt itu belum termasuk VGA card tambahan. Jadi power supply-nya ini ya bisa dikondisikan lah dengan kebutuhan kalian masing-masing buat kedepannya. Jadi misalkan kalian kedepannya mau pakai VGA card yang gacor, kalian harus persiapin juga untuk power supply-nya dari sekarang ya. Biar nanti pas kalian beli VGA yang butuh power tambahan dari power supply, kalian nggak harus beli power supply-nya lagi. Jadi ya kalian harus pikir-pikir dari sekarang ya buat memilih power supply-nya ini. Oke lah, lanjut ke bagian casing. Untuk casingnya ini memang beli bekas ya dari temen, karena kebetulan temen punya casing bekas. Daripada nggak kepake ya langsung aja digas, dianjuk ku memang mah. Jadi anggap aja memang beli case ini seharga 150.000 atau malah kemahalan ya. Bingung menjenguk betulan teh. Menurut kalian casing kayak gini layaknya memang bayar berapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Lanjut ke part yang wajib banget kalian beli. Ya bener banget, ini tuh kipas atau fan. Kalau PC kalian tanpa fan, apalagi yang tanpa RGB, berarti PC kalian masih PC kentang ya. Karena penting banget cok, nambahin fan di PC bisa nambahin FPS juga katanya. Memang beli fan ini tuh sekitar 30 ribuan ya. Dan jangan lupa beli yang RGB atau yang menyala biar bisa jedak-jeduk si PC-nya. Tadinya sih memang mau beli 3 ya, dimana 2 buat in atau ngisap udara dari luar, dan satunya lagi buat exhaust atau buat membuang udara panas dari dalam. Tapi berhubung saldo Shopee memang tinggal 30.000, jadi ya kepaksa beli satu aja lah. Gak usah maksain cok pakai Shopee. Ingat ini tuh akhir bulan ya. Oke, setelah semua terkumpul lanjut ke perakitannya. Untuk perakitannya ini gampang banget ya, tinggal colok, dan colok. Kalau salah colok gimana bang? Kalau salah colok paling ya meledak cok, PSU atau motherboardnya. Pertama pasang dulu power supply-nya ini ke casing. Untuk cara pasangnya gampang banget ya. Alat yang kalian butuhkan cuman obeng plus atau biasa disebut obeng kembang ya kalau di sini. Pertama pasang dulu NVMe. Untuk NVMe ini pasti nggak akan kebalik ya, karena ya colokannya aja beda. Kalau dibalik pasti dia nggak akan masuk. Cara masangnya ini agak miring dulu ya, terus dimasukin. Kira-kira tingkat kemiringannya ini sekitar 20 derajatan lah. Kalau udah pas kalian tinggal dorong aja SSD NVMe-nya ini, dan setelah itu kalian tinggal baut aja ke motherboardnya biar nggak lepas. Pokoknya gampang banget lah di bagian ini. Lanjut pasang RAM. Untuk RAM-nya ini sama aja ya, kalian tinggal samain aja untuk dudukan yang ini. Ini tuh ada coakannya ya di bagian RAM. Pertama kalian harus buka dari sisi kanan atau sisi kiri tergantung motherboardnya. Setelah satu sisi kebuka, kalian tinggal masukin aja RAM-nya ini sampai bunyi ceklek ya. Ingat ya sampai ngunci. Kalau nggak sampai ngunci nanti motherboardnya itu nggak akan bisa ngebaca si RAM-nya ini. Nah untuk slot yang kedua ini seperti yang memang udah bilang dari awal ya, ini tuh RAM laptop yang pakai converter. Untuk caranya sama aja ya, kalian tinggal dorong sampai bunyi ceklek. Kalau motherboard baru emang agak tegas atau keras ya, jadi harus sedikit butuh tenaga ekstra. Tapi nggak apa-apa sih, ini aman. Oke, setelah ini sih harusnya memang pasang prosesor dulu ya ke motherboard, tapi berhubung CPU-nya masih di jalan, jadi daripada bengong dan nggak sabar juga, jadi lanjut memang rakit aja ya. Pertama pasang dulu motherboardnya ini ke casing PC. Nah ini nih yang bikin mamang bingung. Di paket penjualan motherboardnya ini nggak dikasih baut ya ke motherboard. Karena biasanya sih baut kayak gini tuh dapet dari casing bawaan ya. Karena memang beli casingnya bekas, jadi ya otomatis nggak ada baut-bautnya. Entah hilang lah pada kemana. Setelah nyari kesana kesini ternyata memang nemu solusi cok. Baut ini tuh sama persis ukurannya dengan baut yang ada di... Jadi mau nggak mau memang copot dulu aja lah baut yang ada di harddisk, atau biasanya itu dudukan. Ya nantilah memang kasih tahu untuk bautnya itu ukuran segimana. Oke, setelah selesai tahap selanjutnya itu pasang kabel-kabel dari power supply-nya ini ke motherboard. Dari mulai kabel panel yang dari casing ya, terus kabel 4 pin buat CPU, kabel 21 pin atau 24 pin, dan lain-lainnya. Ingat ya, kalau salah bisa bikin meledak. Kalau kalian masih bingung atau masih ragu, kalian bisa baca buku panduan yang kalian dapatkan tadi di motherboard atau di paket penjualan motherboard ya.
Atau kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Biar yang bikin video tutorialnya semangat, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Bukan itu, Cok. Biar yang bikin video tutorialnya semangat, jangan lupa di subscribe ya. Apalagi kalau kalian ngerasa kebantu banget dengan video yang ada di YouTube atau tutorialnya. Wajib banget lah itu di like atau di subscribe. Oke, dan setelah selesai hasilnya kayak gini. Untuk kabel kalian tinggal atur aja ya, sesuai selera kalian. Kalau selera kalian amburadul ya biarin aja lah amburadul. Pokoknya suka-suka kalian lah. Kalau kalian suka kerapihan, kalian tinggal rapiin aja si kabel-kabelnya ini. Oke, karena prosesornya datangnya belakangan, jadi selanjutnya yaitu pasang prosesor. Untuk cara pasang prosesornya ini kalian harus hati-hati juga ya. Pertama, perhatiin di bagian prosesornya. Cek dulu apakah ada pin yang bengkok atau enggak. Prosesor baru nggak menjamin juga ya, kadang ada juga yang bengkok. Apalagi kalau kalian beli yang bekas, kalian itu wajib cek di pin prosesornya. Untuk penempatannya ini perhatiin simbol segitiga yang ada di prosesor dan juga di motherboard. Ini harus lurus ya, antara prosesor dan motherboard. Ini tuh wajib John, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Setelah lurus kalian tinggal kunci aja di bagian prosesornya. Emang agak keras sih John kuncinya, tapi aman kok. Biasalah, PNP. Paksa and paksa. Lanjut pasang kipas yang bawaan dari prosesornya. Pertama kalian harus copot dulu 4 mur yang ada di motherboard ini ya. Ini tuh semacam dudukan gitu ya. Entahlah, ini tuh buat dudukan fan atau kipas AMD seri berapa. Yang jelas di sini tuh ada cantolannya ya. Karena memang pakai AMD 4600G, jadi memang nggak perlu ini ya dan harus dicopot. Ternyata nggak gitu cok konsepnya. Kalau memang copot 4 mur ini ternyata ada plat besi ya di bagian belakang motherboard yang ikut copot atau lepas. Jadi ya nggak bisa lah, karena plat besinya ini jatuh ya, alias nggak nempel ke motherboardnya. Jadi tetap ya, urutan yang benar itu kita pasang RAM dulu, terus pasang SSD NVMe, pasang prosesor, pasang fan atau kipas prosesornya, dan barulah kita bisa pasang motherboardnya ini ke casing PC. Pokoknya biar nggak kerja 2 kali ya, kayak Mamang. Jadi mau nggak mau Mamang copot dulu ya untuk bagian perkabelannya ini. Kalau udah kayak gini memang mau nggak mau harus bongkar ulang si motherboard dan kabel-kabel yang udah kepasang ini. Karena kalau nggak dibongkar ya susah cok pasangnya. Karena ya plat besi buat tudukan atau kipasnya ini nggak nempel ke motherboard. Cara pasangnya gampang banget. Kalian tinggal puter-puter aja skrupnya ini. Untuk skrupnya ini ada per atau pegas ya. Jadi puternya itu pakai feeling aja bro. Jangan sampai dol. Lanjut ke bagian yang wajib pakai banget, yaitu kipas RGB atau kipas menyala. Untuk cara pasang RGB-nya ini kayaknya nggak usah banyak dibahas ya. Kalian tinggal baut kipasnya ini ke casing PC. Dan jangan lupa perhatikan arah anginnya. Kalian mau pakai kipasnya ini buat apa? Mau buat in atau mau buat exhaust? Kalau masih bingung, kalian tinggal cari referensinya aja ya di Google tentang sirkulasi angin di casing PC. Setelah selesai, kalian tinggal tancepin aja soket dari kipasnya ini. Biasanya ada yang molek atau yang langsung colok ke motherboard ya untuk kipas PC ini. Tergantung kalian belinya yang gimana. Biasanya kalau yang molek itu 4 pin, kalau yang langsung ke motherboard itu 3 pin. Oke, setelah selesai apakah udah bisa nyala? Tentu aja belum ya, karena kalian harus install operasi sistem di SSD NVMe-nya tadi. Makanya rakit PC ini nggak direkomendasikan ya buat orang yang nggak suka ribet. Kalau kalian nggak suka ribet sih mending kalian pakai jasa ya, atau kalian beli PC yang udah jadi. Karena biasanya penjual ngasih operasi sistemnya ini free ya, alias gratis. Terus kalian bisa request juga ya software apa aja yang mau kalian pakai atau yang mau kalian install. Kayak game, terus software Android Studio atau Windows Server Morago, entahlah banyak banget aplikasi Windows, tergantung kalian itu kerjanya di bidang apa ya. Oke, lanjut untuk cara installnya ini gampang banget. Yang kalian butuhkan cuma flash disk yang berisi file bootable. Untuk cara bikin file bootable-nya ini udah pernah Mamang bahas di video Mamang sebelumnya ya. Kalian tinggal cek aja di video Mamang sebelumnya atau di pojok kanan atas ini. Oke, Mamang anggap kalian udah punya file bootable-nya ya. Lanjut kalian tinggal colokin flash disk yang berisi file bootable-nya ini ke PC. Usahakan kalian coloknya ini ke USB yang warna biru ya. Kenapa? Karena biasanya ini adalah USB 3.1 atau 3.0 lah. Pokoknya transfer datanya itu lebih cepat ya. Setelah itu kalian tinggal nyalain PC dan masuk ke menu BIOS. Dengan cara tekan F1 atau F2. Ini tergantung dari motherboard yang kalian pakai ya. Setelah masuk BIOS, kalian cari menu boot. Kalian atur aja boot priority-nya ini ke flash disk yang udah diisi file bootable tadi ya. Biasanya sih kebacanya ini sesuai merek flash disk kalian ya. Di sini memang pakai SanDisk. Setelah selesai, kalian tinggal pencet F10 buat save and exit.
nanti PC otomatis akan restart sendiri ya. Dan dia itu bakal nyiapin sistem operasi yang baru. Untuk di sini kalian bebas ya, kalian mau pakai Windows 11 atau pakai Windows 10. Terserah lah, suka-suka kalian. Untuk cara setupnya ini hampir sama ya, kayak kalian pas pertama kali install ulang PC atau laptop. Oke, setelah semuanya selesai, waktunya untuk berhitung. Dan hasil akhirnya kayak gini. Untuk harganya ini Mamang rakit PC-nya itu sekitar awal Januari 2025 ya. Jadi untuk harganya ini bisa naik atau malah bisa turun. Buat kalian yang minat, linknya ada di deskripsi video ini ya. Untuk linknya ini dijamin termurah ya. Karena memang kemarin itu nyari-nyari misalkan prosesor, memang bandingin dengan toko A, toko B, dan toko C. Dan ketemunya yang termurah ya yang di toko ini, yang Mamang beli. Buat part-part lain juga sama ya, udah memang banding-bandingin untuk harganya. Oke, setelah selesai lanjut kalian tinggal cek-cek aja di bagian spesifikasinya. Dari mulai prosesor, terus RAM dan lain-lain. Oh ya, di sini memang jadinya pakai RAM yang 8 GB buat yang laptop ya. Karena setelah memang coba yang 4 GB tadi malah nggak masuk ke menu Windows ya. Jadi nggak tahu lah entah itu sistemnya atau RAM-nya. Menurut Mamang sih RAM-nya ya, karena RAM-nya itu udah beda lah pokoknya. Di bagian pin atau kuning-kuningnya itu udah nggak naon ya, udah nggak herang lagi lah pokoknya, udah nggak layak pakai. Dan jadinya spesifikasinya itu kayak gini. Ryzen 5 4600G, RAM-nya itu 16 GB. Di sini untuk VRAM-nya ini memang setting ke 2 GB ya di BIOS. Jadi usable-nya itu 14 GB. Oke, Mamang rasa cukup ya videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar, terutama tentang masalah rakit PC ini ya. Jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya.